batas dosa besar itu apa? Jadi ulama di sini menjelaskan ada haddul kabirah, batas dosa-dosa besar. Nah, apa batasnya? Syekh Abu Thalib Al-Makki beliau menyatakan terkait dengan batasan dalam hati, batasnya dosa besar yang muncul dari dalam hati manusia itu ada 4. Dosa besar yang muncul dari dalam hati manusia itu ada 4. Yang pertama adalah al-israr alal maksiyah, dia berniat untuk terus bermaksiat. Perlu dicatat, orang kafir itu kekal di dalam neraka karena dia itu sudah pasti berniat untuk terus jadi orang kafir. Tidak terlintas sedikit pun dia untuk jadi orang beriman, sehingga dia karena niatannya itu maka kekal dia dalam neraka. Karena niatan dia terus jadi orang kafir, tidak terbayang dia akan jadi orang Islam atau tidak berniat jadi orang Islam. Maka karena niatannya itu dia kekal dalam neraka. Seandainya Allah kasih umur 2000-3000 tahun, dia tetap saja jadi orang kafir. Maka dia kekal dalam neraka. Walaupun dia berbuat maksiat 1 kali saja, tidak sujud 1 kali. Dia misalnya murtad ya. Murtad. 2 hari dia murtad. 2 hari saja dia tidak sholat, sedikit artinya dia melanggar ya. Sedikit melanggar. Lalu dia mati dalam keadaan murtad. Maka dia diberikan kekekalan di dalam neraka. Karena ketika dia murtad, walaupun amal maksiatnya baru sedikit, dia tidak terfikir lagi untuk, atau tidak ada kesempatan lagi untuk dia berpikir saya akan jadi orang beriman. Maka kekallah dia di dalam neraka karena niatannya tadi. Ini maksiat kabirah dari sisi hati. Itu yang pertama itu. Maka menata niat yang baik untuk selalu taat ini perlu ya. Yang kedua syirik, itu dari dalam hati, bukan ucapan ya. Kalau ucapan itu masih kadang dimaklumi atau orang bisa tauriah. Artinya tidak bisa dinilai dari ucapannya orang, kemudian dia syirik, tidak bisa. Sikapnya orang belum bisa. Tapi kalau dari dalam hati menyekutukan Allah, nah ini batas maksiat dosa besar. Yang ketiga al-ya'as min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Itu muncul dari dalam hati itu. Kalau orang beranggapan tidak mungkin sudah saya selamat, putus asa dia, lalu gantung diri, lalu macam-macam dia perbuat, itu maksiat hati. Yang keempat adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari murkanya Allah, sehingga dia biasa-biasa saja mau maksiat biasa karena merasa aman, tidak ada yang memantau, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, seakan-akan seperti itu. Al-amnu min makrillah, itu batasan maksiat hati, itu dosa-dosa besar itu. 4 perkara itu. Jadi al-israr terus menerus untuk dia bermaksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyekutukan Allah. Yang ketiga merasa aman dari putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari murkanya Allah. Nah, itu dalam hati itu muncul ya. Maka direnungkan baik-baik. Kemudian ada 3 perkara fil batni, batasan maksiat dalam perut itu ada 3. Yang itu terjadinya dalam perut. Pertama syurbul khamar. Ketika itu sudah masuk, itu batas, berarti kalau itu dimasukkan, itu batas bahwa dia sudah bukan dosa kecil lagi itu. Itu sudah pasti maksiat besar itu. Itu dosa besar itu. Yang kedua adalah aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Itu batasnya itu. Kalau masih mengelola belum seberapa, tapi kalau sudah dia ambil, dia makan ke dalam perutnya, itu batas itu. Yang ketiga adalah aklur riba, memakan harta riba. Kalau baru transaksi dosanya baru segitu, tapi kalau sudah riba lalu dia masukkan ke dalam perut, berarti masuk pada dosa besar dan itu melekat sudah ya. Itu 3 perkara di perut tempatnya itu. Kemudian ada 2 di farji, wa itsnan fil farji. Apa itu? Adalah az-zina. Itu dosa besar yang pertama dalam farji. Yang kedua al-liwat, mengeluarkan air mani dengan tangan. Itu termasuk dosa besar itu ya. Dalam farji itu. Kemudian yang 2 perkara lagi fil yad, tangannya. Tangan ya. Apa itu? Adalah
dia memukul atau membunuh orang lain dengan tangan itu, maka itu batas dosa besar. Kalau sampai dengan tangannya ini dia membunuh orang, dosa besar, berarti sudah melampaui batas. Yang kedua, mencuri ya, umumnya mencuri kan pakai tangan itu ya. Itu dua perkara yang muncul dosa besar dari tangan. Kemudian ada lagi satu poin yang itu di seluruh tubuh kita manusia ini. Dosa besar yang semua tubuh ini berdampak. Sampai Alqamah itu tidak bisa mengeluarkan nafasnya, ruhnya. Kenapa? Karena satu perkara, dosa besar yang menyeluruh pada anggota tubuhnya. Apa itu? Adalah uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua. Nah, semua maksiat-maksiat ini berlaku pada orang beriman. Kenapa? Karena dulu di sulbinya Nabi Adam dia bertetangga dengan orang kafir. Jadi bertetangga dengan orang kafir, maka terjadilah kemaksiatan ini. Hanya saja kita tidak bisa menjustifikasi seseorang. Kenapa? Karena memang perjalanan manusia kita tidak pernah tahu. Tapi penjelasan ini mengajarkan pada kita itu loh batas-batas dosa besar. Batas-batas dosa besar. Nah, baik. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu biha mi'ah, wa man shalla mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Barang siapa yang dia bersalawat satu kali, kata Rasulullah, maka Allah pastikan balasannya rahmat 10 rahmat, 10 bagian. Sudah pasti Allah siapkan. Barang siapa yang dia bersalawat 10 kali, maka Allah balas 100 rahmat sudah Allah siapkan pada dirinya. 100 rahmat. Barang siapa yang dia bersalawat 100 kali, maka Allah siapkan 1000 rahmat bagi dirinya. 1000 rahmat bagi dirinya. Barang siapa yang dia bersolawat 1000 kali, maka sudah pasti tidak tersentuh api neraka. Nah, hanya saja begini, orang yang ahli bersolawat itu harus diimbangi juga dengan pondasi agama ini. Pondasinya itu kan 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ahli solawat tapi ahli ninggalkan sholat juga, itu tidak imbang itu ya, tidak imbang. Ahli bersolawat tapi ahli meninggalkan puasa. Di saat Nabi Muhammad SAW akan mensyafaati umatnya, lalu muncul satu suara, wahai Muhammad, kenapa engkau tolong orang ini? Dia itu musuhnya bulan Ramadan, katanya. Dia itu musuhnya bulan Ramadan. Memang kenapa dia meremehkan bulan Ramadan, dia tidak puasa bulan Ramadan, dia sengaja makan di siang hari bulan Ramadan di halayak ramai. Jadi Ramadan musuhnya dia musuhnya bulan Ramadan, maka jangan engkau tolong dia. Suara itu muncul seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu aku tidak akan menolong orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Aku tidak akan menjadi penolong orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Artinya apa? Walaupun ahli bersolawat ya, tapi dia pondasinya ini tidak dilakukan. Sholatnya tidak, puasanya juga tidak dilakukan. Dia jadi orang kaya, zakatnya dia tidak keluarkan. Mungkin karena tidak ngerti, atau mungkin ya memang tidak ngerti, akhirnya sasarannya tidak tepat, cara mengeluarkannya tidak benar, menghitungnya tidak benar, walhasil dia tidak ngerti, maka dianggap dia tidak mengeluarkan ini. Orang kaya tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Mungkin kalau haji reguler ya antrian, tapi kalau misalnya punya uang miliaran, ngeluari cuma 200-300 juta kan tidak seberapa, keluari kan begitu ya, kan tidak seberapa itu. Tapi dia tidak lakukan itu, padahal dia mampu lakukan. Nah, jadi pondasinya tidak ada ya, pondasinya tidak ada. Tapi untuk ketiga dan keempat ini, keempat dan kelima ini kan harus ada syaratnya. Kaya dulu, ngeluari zakat kaya, berhaji kaya, kan itu syaratnya ya, itu syaratnya. Tapi kalau 3 perkara ini tidak butuh kaya, syahadat tidak butuh kaya, sholat tidak butuh kaya, puasa tidak butuh kaya. Maka ini berlaku bagi semua orang.
Sehingga ketika dia penuhi dasar-dasarnya ini, lalu dia bersolawat, jaminan 1000 kali dia bersolawat, tidak mungkin dia masuk neraka. Tidak mungkin dia masuk neraka ya. 1000 kali dia bersolawat, tidak mungkin dia masuk neraka. Disentuh saja tidak ya, apalagi dipanggang di sana. Disentuh saja tidak. Itu kalau dia ahli bersolawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang dia lupa bersolat padaku, maka lupa jalannya ke surga. Lupa jalannya ke surga. Ada satu riwayat mengatakan ada orang-orang tuh sudah dipanggil oleh Allah masuk surga. Ya ibadi udkhulul jannah, kata. Hamba-hambaku, masuklah kalian ke surga, kata. Di saat mereka jalan, sudah jalan ini bergerombolan berjalan, tapi dia bingung, loh jalannya surga mana ceritanya. Dia bingung, ini jalannya ke surga ini mana katanya. Padahal sudah jelas terang benderang itu jalan surga, itu jelas terang benderang. Tapi tatkala dia dipanggil, sudah berkumpul rombongan ini, dia mau masuk surga ceritanya, cuma tidak tahu jalan, tidak tahu jalannya ke surga mana begitu. Padahal sudah jelas tempat kan dua saja, ke surga sama ke neraka. Dia tidak tahu jalannya itu. Rupanya mereka itu orang-orang yang pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Orang-orang yang pelit bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.